pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya Nana, dipimpin oleh Ibu Pilih. Satya, pimpin doanya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa berat. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Satya. Di sini Ibu mengecek kehadiran dulu ya Nana. Tolong didengar. Ya, Dies El Tobing. Hana Teresia. Dewi Putri Batubara. Satya Novianti. Oke, jadi di sini semua hadir ya Nana. Baik, di sini materi kita pada hari ini yaitu keberagaman suku, ras, agama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Karena materi sebelumnya kemarin kan kita berbicara mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi kayaknya kalian di sini sangat bosan. Coba bangkit berdiri, Ibu memberikan SPG. Ayo sini semua berdiri. Jadi punya kalau Ibu bilang itu pagi kali tangan sekali. Kalau pagi tangan sekali. Kalau siang 2 kali. Kalau sore baik, di sini konsentrasi anak-anak. Siap, Bu. Oke, mulai. Pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, malam. Oke, konsentrasi anak-anak. Nah, sebelum kita masuk materi kita, siapa yang tahu apa itu arti keberagaman? Hana. Keberagaman itu, Bu, seperti yang judul Ibu tadi kan, yaitu beragam-ragam yang seperti suku, ras, agama, dan sebagainya macamnya. Seperti di Indonesia ini kan, Bu, memiliki banyak keragaman, mulai dari agamanya, sukunya, rasnya, adat istiadatnya. Mungkin sekian, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Hana. Jawaban yang sangat luar biasa. Yang dimana keberagaman itu suatu kondisi yang dimana terdapat banyak perbedaan dari segi agama, ras, suku, serta adat istiadat di dalam kelompok masyarakat. Mungkin kalian juga memiliki teman yang berbeda agama. Mungkin dia saat agamanya kena Kristen, Bu. Satya mungkin agamanya Islam ya Hana. Nah, itulah Hindu. Oh, kamu Hindu, itulah artinya keberagaman dari segi agama. Nah, keberagaman ini juga mengacu pada adanya variasi atau perbedaan dalam hal karakteristik, sifat atau aspek tertentu dalam suatu kelompok masyarakat. Tapi kalian harus tahu nih, keberagaman ini dapat menjadi tantangan yang dapat menimbulkan tumbuh perasaan kedaerahan atau persekutuan yang berlebihan yang mengancam keutuhan NKRI. Seperti misalnya kan, kalian ini merasa suku kalian itu lebih baik daripada suku orang. Jadi menurut kalian kalau kalian seperti itu sifatnya, pasti adanya konflik ataupun perpecahan kan di suatu masyarakat. Ya kan Jess? Apa alasannya? Kenapa kayak gitu? Coba kamu jelaskan. Kenapa bisa terjadi perpecahan di suatu masyarakat karena keberagaman? Apa yang bisa? Baik, Bu, mengapa bisa terjadi begitu, Bu? Itu karena tidak adanya toleransi, Bu, antara sesama gitu, Bu. Siapa yang benar? Misalnya Bu kan berbeda nih, dia agamanya Hindu, sedangkan saya Kristen. Jadi kadang-kadang kan Bu, kita aja agama yang paling benar gitu-gitu, Bu. Jadi kayak ada Seperti yang bilang tadi, jangan merasa bahwa suku ataupun agama kita itu merasa yang paling baik daripada orang lain. Selanjutnya, nih macam-macam keberagaman. Dapat kalian lihat yang pertama keberagaman suku. Dikatakan terdapat 1128 suku bangsa. Yang contohnya itu seperti suku Dayak, suku Bugis, atau ada suku yang lain yang kalian tahu seperti suku Batak. Suku Karo benar. Kemudian keberagaman agama. Di sini dalam pergaulan sehari-hari katanya ada beberapa macam agama. Siapa yang tahu apa aja macam-macam agama ini? Satya, jawab aja nak. Kristen, Islam, Kristen Katolik, Konghucu, Hindu, Buddha. Ya baik. Nah, kemudian keberagaman ras. Di sini dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 menyebutkan bahwa ras itu ada golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Seperti misalnya perbedaan warna kulit, perbedaan yang lainnya gitu. Nah, iya benar, tinggi juga. Nah, inilah yang dijelaskan tadi bahwa tantangan dalam keberagaman ini bisa yang pertama terjadinya diskriminasi. Maksudnya di sini bahwa kayak ada perbedaan perlakuan terhadap perbedaan agama,
perbedaan ras. Kemudian itu bisa terjadinya konflik sosial pada kelompok masyarakat. Misalnya di sini bahwa seperti yang dikatakan tadi, kalau kita memiliki sifat yang suku kita itu lebih baik daripada orang lain, agama kita lebih baik daripada orang lain, maka ini dapat menimbulkan konflik atau perpecahan dalam kelompok masyarakat. Kemudian di sini kesulitan dalam berkomunikasi akibat adanya perbedaan rasa. Mungkin karena dia ini suku Batak, dia berteman dengan si Ana suku Karo, jadi kan adanya adaptasi dari kedua bahasa tersebut gitu. Adakah pertanyaan anak-anak? Tidak. Selanjutnya keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dengan adanya keberagaman ini kita bisa memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika ataupun menerapkan seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Coba saya jelaskan apa isi dari Bhinneka Tunggal Ika ataupun semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bu, Bhinneka Tunggal Ika itu meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya kayak misalnya kita ini kan di Indonesia itu adanya keberagaman, ada yang kayak bilang keberagaman suku, agama, budaya. Jadi kita harus tetap satu, harus adanya toleransi biar kita bisa hidup itu bisa damai. Baik, terima kasih Satya. Jawaban yang sangat luar biasa dan benar sekali. Di mana dengan adanya keberagaman ini kita harus bisa menerapkan sikap toleransi ataupun menghargai perbedaan antara satu dengan yang lain. Nah, inilah contoh-contoh perilaku toleransi terhadap keberagaman suku, ras, serta agama. Boleh kalian lihat ya gambarnya. Yang pertama itu gambar yang pertama, ada yang bisa jelaskan? Berbeda agama. Kemudian yang gambar kedua, itu ada keragaman suku. Kemudian yang gambar ketiga keragaman rasa, di mana dapat kita lihat warna dari anak-anak ini berbeda-beda, tapi mereka tidak memilih teman satu gitu. Itulah yang namanya keberagaman. Nah, ini ada beberapa aspek penting menerapkan toleransi terhadap keberagaman suku, ras, dan agama. Yang pertama, menumbuh serta memperkuat satu kesatuan. Kemudian, kehidupan masyarakat menjadi harmonis, yang dimana dengan kita menerapkan sikap toleransi ataupun menghargai perbedaan, pastinya kita tidak adanya konflik atau perpecahan di suatu masyarakat. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan pada materi kali ini. Di sini Ibu menampilkan video yang dimana kalian disuruh untuk apa sih yang penyebab terjadinya konflik tersebut. Di sini kalian lihat ya nak, nanti Ibu tunjuk dan kalian harus menggunakan kalian. Coba kalian dengarkan. Setelah kalian lihat videonya, itu memilih salah satu orang untuk memberikan pendapat dan argumentasinya terhadap video tersebut. Mungkin dari berbakat silakan nak. Baik Bu, dari yang saya tonton di video itu terdapat salah satu sedang berdoa gitu Bu. Sedangkan yang sebelahnya asik main handphone, suaranya kuat gitu. Pas ditegur bahwa ajaran Islam nggak boleh gitu-gitu seperti itu Bu. Itu kurang lebih isi videonya kan. Jadi kenapa muncul konflik seperti itu ya karena tidak menghargai Bu, tidak adanya toleransi antar beragama dan antar mereka Bu. Baik, terima kasih pada Ibu. Jadi jawabannya sangat benar dan luar biasa. Mungkin kesimpulan dari materi di sini bahwasanya mengenai keberagaman suku, agama dan ras, kita harus bisa menerapkan sikap toleransi supaya tidak terjadi konflik atau perpecahan. Baik, di sini adakah pertanyaan anak-anak? Jika tidak ada, materi pembelajaran kita pada hari ini telah selesai dan dipimpin doa penutup oleh Dies. Sebelum kita pulang, kita berdoa hanya untuk percaya masing-masing.